Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa TPRI Kepri dimanapun Anda berada, senang sekali kita masih bisa bersua dan bertatap muka kembali dalam program kita Penyejuk Kalbu, Damai di Hati. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah di studio sudah hadir narasumber kita, yaitu Al-Ustadz Dr. Andus Iskarnal Arnel MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz kita ini adalah dosen di UIN Suskaryau. Kemudian alhamdulillah di studio kita sudah hadir juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Masjid Darul Akbar, Jalan Riau, Kecamatan Payung Sekaki, Bu ya. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Sehat, Bu ya? Alhamdulillah. Dan juga hadir di studio yang akan menghibur kita bersama-sama, yaitu grup Nasid Dimensi 3 ya, Dimensi 3 dari Sigma Entertainment nanti yang akan menghibur kita nanti. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah bagaimana muhasabah diri. Karena memang sekarang insyaallah tanggal 1 Muharram itu jatuh pada hari Selasa besok, di mana kita di situ ada peristiwa hijrah, di situ kita akan bahas masalah itu nanti dengan al-ustaz kita nantinya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke pembahasan kita terlebih dahulu, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Qori Sabri Fazil dan juga Sari Tilawah Muhammad Ilham Rijaf yang akan membacakan surah Al-Hasyr ayat 18 sampai 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, kemudian Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni syurga. Dan penghuni-penghuni syurga itulah orang-orang yang beruntung. Jikalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya terpecah belah disebabkan ketakutan kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang patut disembah selain Dia. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, ibu-ibu di studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi sudah kita dengarkan bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi maka bertambahlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menyejukkan hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah disebutkan tadi bahwa tema kita adalah muhasabah diri. Dan dari segi itu perlu kita ketahui bahwa hari berganti hari, tahun berganti tahun, bulan pun berganti bulan. Ketika kita memperhatikan hal itu, tentunya sesungguhnya kehidupan dunia ini semakin hari semakin menjauh, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sisi lain, kehidupan akhirat akan senantiasa mendekati kita. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu yang ada di studio, berhubung sebentar lagi kita akan memperingati hijrah, tahun baru Hijriah. Jadi akan kita bahas bagaimana sih Ustaz peristiwa dari hijrah tersebut dan apa sebenarnya makna dari hijrah tersebut, Ustaz. Mungkin bisa silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan pemirsa di rumah yang dirahmati Allah. Berbicara tentang hijrah, memang banyak yang bisa kita sampaikan. Bukan hanya maknanya yang perlu kita ketahui, tapi nilai dari hijrah itu sendiri ternyata tidak pernah bisa dilepaskan dari perjalanan hidup kita sebagai manusia. Kita lihat makna katanya dulu. Hijrah itu kan dari hajaro. Hajaro. Hajaro itu maknanya bisa pindah, ya. Bisa juga memutuskan hubungan, dalam artian memisahkan diri, menjauh dari sesuatu. Ya.
Bisa juga menghindar atau meninggalkan sesuatu. Itu hajar. Hajar Ustaz. Ya, ada 3 gitu Ustaz ya. Yang hijrah itu sendiri maknanya berangkat keluar dari suatu tempat atau memang mengungsi meninggalkan suatu tempat. Nah, Jadi ketika perintah hijrah itu datang kepada umat Islam, mereka itu meninggalkan Mekah menuju Madinah. Madinah. Nah, itu hijrah Ustaz ya. Itulah yang disebut dengan Hijrah. hijrah itu. Tapi pertanyaan kita kan bukan hanya sebatas apa itu hijrah. Nah, Ustaz. Yang lebih penting lagi kan mengapa kok harus ada hijrah itu loh. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para pemirsa yang saya muliakan, ternyata hijrah itu memang teramat penting, terutama bagi mereka yang ingin meningkatkan diri. Yang ingin mencapai sesuatu yang lebih, dia perlu hijrah. Nah, Tapi kalau umpamanya dia hanya berpuas dengan keadaan yang begitu saja, ya sudah, nggak usah hijrah, duduk aja di sana. Jadi itu tadi ya, makanya penting. Dan dia kan hijrah itu bapak-bapak, ibu, dia bukan sekali kan. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, itu sudah ada orang Muslim itu yang pergi hijrah duluan. iya. Mereka pergi ke Ethiopia itu, Ethiopia. Abyssinia. Syam. Baru kemudian nanti hijrah Rasulullah bersama sahabat itu ke Madinah. Ketika itu memang situasi tak mungkin lagi itu. Makanya para sejarawan berkata, kalau Nabi tak hijrah, mungkin entah bagaimana ini nasibnya umat Islam ini. Katanya. Jadi harus hijrah gitu. Memang gitu, harus Ustaz, hijrah ya. ketika Ya, itu. Ustaz. Cuma Nabi ini kan patuh dia. Iya. Tak mau pandai-pandai aja. Orang dia bilang pindahlah Nabi. Tak katanya. Pindahlah. Tak. Kenapa tak pindah? Belum ada perintah katanya. Belum ada perintah, Perintah pindah, dari Ustaz. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu. Ya, baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Jadi Bu ya, jelas Bu ya, mana hijrah itu sudah jelaskan sama Ustaz kita. Jadi Ustaz, sebenarnya apa sih signifikasi dari memperingati peristiwa hijrah tersebut bagi kehidupan kita sekarang ini Ustaz? Ya, Gitu. ini poinnya. Orang kan di mana-mana ngadakan peringatan hijrah ini. Tapi poinnya apa sih? Iya, itu Ustaz ya. Sekedar ngumpul-ngumpul, nghabiskan uang masjid, Makan bersama, ya. ngotorin masjid lagi, atau apa itu loh? Nah, ya, Ustaz. Dan mengapa kok peringatan tahun baru Islam itu enggak seperti peringatan tahun baru Masehi? Masehi, Ustaz. Masya Allah. Ada trompet, ada pawai, ada konser. Luar biasa sekali, Ustaz. Banyak sekali, Ustaz. Ya. Banyak luar biasa ya. Masya Allah, Ustaz. Kalau hijrah kita nih kok tenang-tenang aja, orang hanya pergi mancing, lepas itu tidur-tidur gitu loh. Saya kira ini sikap yang keliru ya. Karena apa? Pentingnya peristiwa hijrah itu bagi kita sekarang adalah karena secara maknawi hijrah itu memang luar biasa, ibu-ibu. Iya. Kita bisa katakan umumnya hijrah itu adalah pindah dari suatu keadaan ataupun suatu yang tidak atau kurang baik. Iya. Ini bisa keadaan atau yang sesuatu bersifat apa lagi ya, yang tidak atau yang kurang baik, menuju kepada yang lebih baik menurut syariat Islam. Artinya kita tidak perlu menunggu per tahun ini untuk kayak gini nih. Oh, gitu ya. Makanya kullu yaumin bagi orang Islam, setiap hari bagi orang Islam itu adalah masa-masa hijrah. Hijrah. Enggak harus nunggu sekali setahun. Oh, jangan. Cuma kita terkilannya di situ, kita lupa, kita menyamakan peristiwa ini dengan peristiwa seremonial. Iya. Itu pun kadang-kadang entah iya entah tidak kan. Iya. Jadi makanya bapak-bapak dan ibu-ibu ini studio dan di rumah ya, kita perlu ingat itu hijrah itu every day, setiap hari. Ya. Dalam setiap hari ini pun every moment, dalam setiap saat. Ketika kita menemukan sesuatu yang tak baik, kita hijrah kepada yang lebih baik. Menemukan sesuatu yang baik, tapi ada lagi yang lebih baik, kita hijrah ke atasnya lagi. So, this is a continuous, sesuatu yang berlaku secara terus-menerus ini. Ya. Ya, begitu. Ya, Ustaz. Jadi menarik sekali. Tadi Ustaz menyebutkan bahwa hijrah
setiap hari, setiap waktu gitu kita harus hijrah gitu Ustaz ya. Sebenarnya apa yang harus kita hijrahkan nih Ustaz? Nah, ini dia ini. Nah, gimana Ustaz ya? Silakan Ustaz. Oke. Ya. You minta ya. Ya kan jadi pertanyaan juga Bu ya. Tadi Ustaz menyebutkan kita harus hijrah. Setiap waktu kita harus hijrah gitu kan. Apa yang harus kita hijrahkan gitu ya. Oke. Ya, Ustaz. Ada yang jual, ya saya beli. Apa yang harus kita hijrahkan? Ya. 3 saja. Tak banyak-banyak. Pertama, hijrah dalam konteks lahiriah. Ya. Yang kedua, ini hijrah dalam konteks batiniah. Oh, jadi 2 Ustaz ya. Ada yang ketiga nih. Oh, ada yang ketiga Ustaz. Atau kedua-duanya sekali. Wah. Lahiriah dan Batiniah. batiniah. Masyaallah. Macam mana caranya itu? Begini, Lahiriah. kita lihat yang lahiriah nih. Nah, Banyak ini ya. Yang kita, tanpa kita sadari, kita sudah seminggu di sana, sebulan, setahun. Rupanya udah sampai 40 tahun. Rupanya udah 60 tahun pula lagi kan. Ya. Udah dekat-dekat ke ujung-ujung, belum juga lagi. Banyak yang harus kita hijrah secara lahiriah ini. Contoh, 1, tempat. Tempat. Yang kedua itu pergaulan. Lahiriah itu. Ya. Yang ketiga itu, maaf ini, pekerjaan. Ya. Lahiriah ini. Ya, betul Ustaz. Yang keempat, perbuatan sendiri. Perbuatannya. Ya, dari tempat Ustaz ya. Tempat. Ya, pertama tempat. Bagaimana nih Ustaz? Hijrah tempat. Apa kita harus pindah itu? Pindah gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Ya, makanya kalau tempat itu sudah setan aja isinya, Ya. pindah sudah. Pindah. Pindah Ustaz ya. Iya, tapi tentu dengan catatan kita berusaha, Ya. kita tundukkan dulu, kita ini kan. Ternyata, gedap katanya kan, angkat tangan. Ya Tangan udah, nggak bisa gitu ya. pindah. Pindah. Jangan bertahan, karena kalau kita bertahan, insya Allah kita yang akan celaka. Ya, gini Ustaz. Zaman sekarang kan di kota-kota besar atau di kota Pekanbaru lah umpamanya Ustaz ya. Sangat banyak sekali kita jumpai bisa kita katakan dengan perbuatan yang tidak bagus gitu Ustaz ya. Apalagi di lingkungan kita sekarang tidak hanya umat Islam saja gitu. Dan juga hiburan-hiburan sangat banyak sekali. Apakah kita harus pindah dari tempat ini Ustaz? Kita sekarang kan di Pekanbaru gitu, sangat banyak sekali kejahatan gitu. Apakah harus pindah juga gitu Ustaz? Jadi begini, ukurannya itu bukan di situ banyak non-muslim atau sedikit non-muslim atau tak ada. Bukan itu, betul. tidak. Karena orang Islam itu ditakdirkan bisa hidup di mana aja. Di kebun binatang pun kalau dia mau dia bisa hidup. Itu hebatnya orang Islam itu. Ya. Jadi ya, yang penting itu kan cara kita membawa diri dan mempertahankan warna kita. Kalau umpamanya kita bisa tebar pesona, nah ini tebar pesona ini ya. Bisa tebar pesona, gara-gara pesona itu kemudian banyak yang terikat dan meletakkan tangannya kepada kita, monggo katanya, tanda dia sudah silahkan, kan begitu kan? Itu enak. Tapi kalau tempat itu sudah tidak kondusif lagi, umpama ya, ini kita lihat tetangga isinya begunjing aja. Ya. Diingatkan, malah kita yang kena siram. Didiamkan, kita yang dikejar-kejar gunjingan. Susah. Tapi itu kan bisa masih diperbaiki. Masih banyak akal kita untuk melakukan yang terbaik. Perjalanan inilah yang akhirnya kalau kita rasakan, wah ini nggak bisa. Baru kalau dia sudah sampai ke tahap mengganggu, kita putuskan untuk hijrah. Oh gitu Ustaz ya. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Tadi sudah jelaskan Ustaz kita yang pertama dari hijrah lahiriah, yaitu tempat Ustaz ya. Jadi ada banyak lagi yang perlu kita hijrahi di lahiriah, secara lahiriah tadi. Nanti akan jelaskan Ustaz ya. Jadi baik pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Penyejuk Kalbu, Damai di Hati.
tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian. Tiada mentari, bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh. Bertahan, terus berharap, Allah selalu di sisimu. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Every time you commit one more mistake, you feel you can repay, that is way too late. You're so confused from the decision you have made. Hold your mind and your heart is full of shame, but don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insyaallah, insyaallah, insyaallah we'll find a way. Insyaallah, insyaallah, insyaallah we'll find a way. Tentu Allah is never far away. Put your trust in Him, raise your head and sway. Ya Allah, tuntun langkahku di jalanmu, hanya Engkaulah pelitaku. Tuntun aku di jalanmu selamanya. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Insyaallah, insyaallah, insyaallah we'll find a way. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Insyaallah, insyaallah, insyaallah we'll find a way. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Insyaallah, insyaallah, insyaallah we'll find a way. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, ibu-ibu di studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengar tadi Bu ya, nasyid kita sangat bagus sekali suaranya Bu ya, dari dimensi 3 Bu. Jadi teman-teman kita dari dimensi 3. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu yang di studio, tadi Ustaz kita sudah jelaskan tentang hijrah lahiriah. Tadi sudah jelaskan tentang tempat gitu. Yang pertama tadi Ustaz ya. Kemudian yang kedua tadi Ustaz menyebutkan pergaulan. Bagaimana ini Ustaz? Hijrah dalam pergaulan. Bagaimana Ustaz? Ya. Yang kedua yang terpenting dari hijrah lahiriah ini, hendaknya kita memang melakukan hijrah
dalam pergaulan kita. Nah, Ustaz. Jadi pergaulan-pergaulan yang tidak mendukung kepada kebaikan kita, tidak mendukung kepada harga diri kita, terlebih lagi tidak mendukung pada kemuliaan kita di sisi Allah, tinggalkan. Tinggalkan. Nggak usah berlama-lama, tinggalkan saja. Insya Allah nanti pergaulan yang kita tinggalkan itu akan diganti oleh Allah dengan pergaulan-pergaulan dari kalangan orang-orang yang soleh, orang yang mulia, orang yang ingat akan kekurangan dirinya. Ini. Ya. Kita jangan sampai dikejar-kejar lagi oleh keadaan-keadaan di mana dibisikin kawan, dibisikin ini, bisikin itu. Yang isinya apa? Menceritakan orang itu, Ustaz, ya. Gibah, fitnah, adu domba. Kalau ngomong ceritanya rugi aja. Kalau ngomong ceritanya salah orang aja. Udah. Supaya kita juga tidak ikut-ikutan seperti itu. Nah, makanya perlu bagi kita untuk hijrah secara lahiriah dalam konteks pergaulan. Termasuk ibu-ibu, ya. Anak-anak kita. Kita yang lebih tahu dengan siapa sebaiknya mereka itu bergaul. Betul, Ustaz. Kalau sudah kita dapati anak-anak itu pergaulannya sudah tak terurus lagi, ingatkan dia, hijrah, nak. Banyak lagi orang, nak, yang bisa kau jadikan kawan sehati. Ustaz. Jangan biarkan. Kalau dibiarkan nanti yang rugi siapa? Kita. Orang tua gitu, Ustaz, ya. Orang tua pasti, orang tua kita pasti, dan anak dia nanti tersebut juga pasti. Ustaz. Saya kira begitu, Ustaz. Ya, Ustaz. Baik, Ustaz. Hijrah pergaulan. Kadang-kadang gini, Ustaz, di fenomena di masyarakat kita, Ustaz. Kalau kita tidak ikut orang ini, kita dianggap kuno atau bagaimana, Ustaz. Nah, gimana ini, Ustaz, fenomena, Ustaz? Apakah kalau kita hijrah, kita sendiri aja lagi, Ustaz. Sendirian aja, nggak ada kawan lagi. Tapi kalau kita ikut, kita tahu perbuatannya tidak baik, Ustaz. Bagaimana nih, Ustaz? Iya, jadi hijrah itu kan tidak mesti selamanya sendiri, toh. Karena di lingkungan kita pun orang yang tak puas dengan yang tak baik itu banyak. Iya, Ustaz. Banyak. Cuman karena kita kurang silaturahmi, kurang ngomong, akhirnya kita nggak tahu. Padahal dia sebenarnya udah jengkel juga, cuman mau ngomong gimana, dia ngira kita kayak gitu, kita ngira dia kayak gitu. Jadi nunggu aja terus, iya, mendingan mulai ansur-ansur ngomong satu-satu diajak. Jadi gini, ibu-ibu sekalian, ya, orang banyak berkata, bukan orang lah, ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah. Bukankah dengan berzikir itu hati menjadi tenang? Tapi kalau udah masalah kayak gini, ini nggak selesai dengan zikir aja ini. Nggak cukup dengan zikir hati saja. Kita harus sering membicarakan kebaikan-kebaikan itu kepada yang di sekitar kita. Jadi umpamanya ingatkan juga, gimana kalau kita nggak begitu lagi, kalau kita nggak begini lagi, kalau kita melakukan yang baik itu yang ini. Kalau dibilang terus-menerus, insya Allah dia akan lunak juga. Lembut ya. Makanya nanti nggak ada istilah, iyalah dia sendiri ya yang aneh. Nggak, kita punya kawan. Ya. Kita bisa ajak orang untuk yang seperti itu. Yang nggak usah takut dibilang kuno. Nggak usah, lanjut aja. Lanjut aja. Jadi ibu-ibu kalau ada begitu, lanjut aja, Bu. Perjuangannya, Ustaz, ya. Baik pemirsa TVRI Kepri manapun Anda berada, ibu-ibu yang di studio, mungkin ada pertanyaan, Bu, tentang tema kita nih, Bu. Ada, Bu. Karena memang temanya sangat bagus sekali, Bu. Ini untuk diri kita ke depannya gitu, bagaimana gitu, Bu. Enggak ada, Bu? Ya, baik, Ustaz. Tadi Ustaz menjelaskan tentang lahiriah, yang kedua tadi pergaulan, Ustaz, ya. Sekarang tadi saya juga menyebutkan lahiriah, hijrah lahiriah dalam bidang pekerjaan. Nah, bagaimana ini, Ustaz? Hijrah dalam bidang pekerjaan. Apakah kita harus pindah kerja gitu, Ustaz? Iya, jadi begini ya. Jangan takut. Jangan takut. Ya. Saya tidak nyuruh orang itu lantas berhenti kerja begitu saja, tidak. Ya. Maksud kita tuh begini,
Kalau pekerjaan itu sudah jelas haramnya, mau diapain lagi itu loh? Mau dipertahankan? Ya jangan. Kita mengasih makan keluarga kita dengan yang haram. Jangankan ngasih makan keluarga lah, ngasih makan diri kita dengan yang haram saja sudah merupakan perbuatan yang terkutuk. Kita itu bapak-bapak, ibu-ibu dan pemirsa di rumah ya, dua loh. Halal, thayyib. Thayyib. Oh. Halal dan thayyibah, Ustaz ya. Kalau bahasa Qur'annya halalan, thayyiban. Nah, Ustaz. Halal, kemudian baik. Baik. Nah, Ustaz. Daging kambing itu halal kan? Iya. Makan mentah? Enggak baik, Bu. Enggak baik untuk kita. Air ledeng itu baik. Minum mentah? Hah? Ke rumah sakit kita. Sakit perut. Jadi halal thayyib. Nah sekarang yang haram yang kita makan. Yang haram itu sudah jauh daripada ini nih. Kalau sudah jelas pekerjaannya haram atau pekerjaannya membuat kita selalu mengabaikan Allah. Nah bagaimana itu? Kita tundukkan jiwa kita. Ini bagaimana? Bisa nggak saya mengatur waktu ini? Kalau ternyata nggak bisa juga, saya harus pilih mana ini? Nah, gitu Ustaz. Kadang-kadang kita di pekerjaan ini harus itu kerja kita gitu kan. Kalau kita pindah, nanti anak istri kita makan apa gitu. Jadi Ustadz, dulu tahun 96 itu kami kedatangan seorang Ustadz dari Timur Tengah. Dia datang ke Kanada. Salah seorang kawan bekerja di hotel. Hotel sana tuh ngerti lah. Pegawai-pegawainya itu kan nggak pandang bulu. Iya, Ustaz. Makanan haram dihidangkan. Nah, Ustaz. Dia nggak ada istilah kamu muslim, kamu harus begini, nggak ada. Dia lantak saja. Pas itu kata dia, Syekh, di antara tugas saya ini saya termasuk mencuci daging babi Ya. dan menghidangkan anggur kepada Tamu. tamu hotel. Bagaimana itu? Ya. Kata syekhnya, kamu bisa pindah ke tempat lain nggak kerjanya? Nggak bisa. Katanya. Harus itu Ustaz. Minta pindah untuk jadi tukang bersih-bersih kamar bisa nggak bisa katanya. Karena saya lamanya sebagai tukang masak. Tukang masak Ustaz. Nah. Lalu dibisikkan sama syekh itu, pekerjaan di muka bumi ini banyak katanya. Iya. Siapa yang nyuruh kamu melayani kerja yang kayak gitu? Iya, nah, Ustaz. Kalau kamu istiqomah, insya Allah akan kasih jalan bagi kamu. Jadi sebenarnya intinya kembalikan kepada diri kita Ustaz ya. Di situ letaknya hijrah batin itu batin. tadi. Ada nanti Ustaz ya penjelasan hijrah batin Ustaz ya. Ya baik. Pemirsa TVRI Kepri dimanapun Anda berada. Jadi jelas ya, yang pertama tadi tempat, yang kedua pergaulan, yang ketiga pekerjaan. Mungkin ada lagi nanti perbuatan Ustaz ya. Tapi tunggu Ustaz, mungkin ada dari teman-teman kita ada yang bertanya mungkin Ustaz. Ada yang ada, baik. Silakan sebutkan nama dan alamatnya gitu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamat di Jalan Garuda Sakti, Perumahan Unri. Jadi berbicara tentang tahun baru Hijriah, memang tadi saudara Abang MC juga menyebutkan bahwa sangat identik sekali dengan kita bermuhasabah diri. Iya. Nah, kadangkala kita bermuhasabah itu adalah ketika datang waktu sakit kita saja. Gitu. Iya. Ketika waktu sakit baru kita mau mengenang dosa-dosa kita. Bagaimana dengan ketika kita sehat? Iya. Itu yang ingin saya tanyakan, Ustaz. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah bertanya Azhar Saputra, teman kita Azhar Saputra, yang ditanyakannya saat ketika kita sakit baru kita sadar. Nah, tapi ketika sehat itu anggap biasa aja gitu, Ustaz. Bagaimana nih? Bagaimana ya, Ustaz? Iya, itu problem itu. Iya. Bagaimana? Ya, masalah Ustaz ya. Dia orang kayak gitu tuh harus hijrah itu batinnya. Harus hijrah batinnya. Masuk ke batin lagi nih, Ustaz. Harus masuk ke sana itu. Oh. Nggak bisa ketika melarat ingat, ketika kaya lupa. Ya, itu batinnya itu harus hijrah dia itu. Ya. Batin dulu. Batin dulu Ustaz ya. Batin dulu. Ya, baik. Cuci. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke batin tadi lahiriah ada satu lagi Ustaz ya. Yaitu perbuatan kita. Di bagaimana Ustaz? Sebelum kita masuk ke batin Ustaz. Ya, artinya hijrah perbuatan itu adalah kita bersegera meninggalkan segala hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan saja. Kaki yang suka melangkah ke tempat-tempat yang haram, tinggalkan.
Tangan yang suka memegang-megang yang haram, tinggalkan. Mata, telinga, gerak hati, dan sebagainya, tinggalkan. Kita kan perbuatan ini kadang-kadang suka yang gimana gitu ya. Kita yang lebih tahu itu loh. Dan sebenarnya pemirsa di studio dan di rumah, untuk hijrah yang seperti itu masing-masing kita sebenarnya sudah ngerti itu. Saya kok gini terus ya. Saya kok gini terus ya. Saya kok gini terus ya. Padahal kuncinya satu saja. Sama dengan ketika orang yang bangun tengah malam. Tiba-tiba dia tersentak, bangun. Apa yang membuatnya tidur lagi kira-kira? Kok bukan malah segera ambil air sholat, kemudian dia sholat. Apa kira-kira yang membuatnya bangun lagi? Apa yang membuatnya tidur lagi itu? Tidur lagi. Apa kira-kira? Saya kira setan itu jawaban yang paling enak itu. Tapi itu bukan setan itu. Kembalikan diri kita, Ustaz. Kita nggak berani melawan kantuk. Itu saya. Nggak berani. Jadi begini. Suka dengan kejujuran? Suka. Betul, Ustaz. Tapi kalau kita tak berani jujur, selamanya kita menjadi bohong. Tak berani melawan kantuk itu tadi. Padahal sudah bangun. Kan tinggal ngelangkah aja. Coba ketika dilangkahkan selangkah, itu setannya langsung bergetar itu. Wih, melangkah dia. Lari udah, Ustaz ya? Lari enggak no? Lari enggak. Ditahannya dulu. Melangkah kita lagi. Sampai di kamar mandi, baca doa saja dia sudah gemetar. Minal khubuthi wal khaba'ith. Kita mohon perlindungan. Sampai dalam gosok gigi. Gosok gigi, Bu. Karena gosok gigi itu insya Allah membuat urat saraf mata itu melek. Iya, ngantuk-ngantuk. Apalagi wudhu masuk gigi. Jadi takbir kita Allahu Akbar, udahlah. Kalah kita malam ini kata setan itu. Iya, mundur lah. Berhenti minum yang keras juga begitu. Untuk berhenti itu berat. Apa kata kawan? Apa kata berat? Tapi coba enggak sekali. Just say no. Hanya katakan tidak saja. Kuncinya itu saja. Mau masuk surga? Mau. Mau masuk neraka? Tidak. Tentu tidak. Kita jawabnya tidak, Bu ya. Tidak ada yang mau, Bu ya. Tinggal just say no. Katakan no. saja tidak. Insya Allah. Insya Allah yang perbuatan itu akan menjadi semakin baik. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Tadi sudah jelas, Bu ya. Yang pertama kita harus hijrah lahiriah kita. Sekarang, Ustaz, tadi Ustaz menyebutkan batin. Bagaimana sebenarnya hijrah batinnya, Ustaz? Ya, hijrah batin ini sebenarnya hijrah yang terjadi di dalam diri kita. Ya. Itu ada beberapa, diantaranya hijrah dalam konteks sifat. Ya. Lalu hijrah dalam hal yang berkaitan dengan emosi kita. Ya, emosi. Kemudian hijrah dalam dengan pikiran-pikiran kita. Kemudian hijrah dalam hal yang berkaitan dengan keinginan-keinginan kita. Ini batin semua ini. Batin semua, Ustaz. Batin ini. Sifat. Mengapa kita harus hijrah? Contoh. Ada di antara kita yang suka marah-marah. Ada kan? Ada Ustaz. Di lingkungan kita pasti ada. Ada. Kita juga kadang-kadang gitu kok. Suka marah juga, Ustaz. Iya, suka marah. Sifat. Lalu mau berlama-lama di sana. Ya. Mau berlama-lama di sana. Ada nggak di antara kita tuh yang hobinya bohong aja? Kalau nggak bohong itu nggak sempurna hidupnya. Masya Allah. Kayak minum aja lagi, kalau nggak minum sakit ya, kayak nggak bohong. 4 sehat 5 sempurna. Salah satunya bohong ini. Masya Allah. Ada orang yang hobinya itu yang kayak gitu, suuzon aja. Sifatnya itu memang sifat-sifat yang kayak gitu. Hijrah. Hijrah, saya. Pindah saja ke sifat yang sebaliknya. Contoh, kita ngasih seseorang dengan hati yang tulus. Lalu dibalas oleh orang itu dengan muka yang cemberut dan sedikit ocehan yang nyelekit. Alah, ini aja sombong. Itu apalagi kita baru mau tobat kan? Naik langsung itu, langsung gigi 10 itu.
Kalau kita belajar dari para sahabat, kayak Ibnu Mas'ud itu umpamanya ya, dia nggak tanggung-tanggung. Iya. Kalau tingkatnya sudah puncak begitu, dia baring ke tanah dia. Mungkin takutlah ibu-ibu di pasar Kodim baring tungkurap di tanah itu tuh ngeri juga kan. Iya. Ngapain ini ibu tungkurap di tanah tiba-tiba itu kan. Josong sama orang lagi itu. Tapi banyak cara kita untuk menyatakan kita harus tidak segera mengikuti yang seperti itu. Iya. Dia berkaitan itu dengan yang satunya lagi, sifat emosi. Nah. Mungkin bisa langsung aja. Langsung aja itu, Iya. sifat emosi. Nah. Sifatnya begini, emosinya pasti begini. Iya. Emosi itu nggak selamanya negatif loh ya. Emosi itu ada yang positif, ada yang negatif ya. Iya. Kalau sifatnya itu menolong, emosinya bagaimana? Sifatnya itu suka membenci, emosinya kayak apa? Itu kan sesuai itu semua. Tapi yang jelas, itu harus disikapi. Contoh. Iya. Mungkin, tapi maaf lah ini ya. Ini tidak nganjurkan. Cuman kalau pengen pembuktian bagus juga. Iya. Gimana, Ustaz? Kita marah-marah ini. Iya. Coba tempeleng sendiri muka itu. Tentu sakit, Bu ya. Tempelnya sendiri sakit, Ustaz. Nah, lalu sadar, ini setan. Tapi mulutnya keluar terus. Hati ini udah berkata, udah. Iya. Ini hati udah ngomong ini. Iya. Tapi ini dumul terus. Iya. Giniin aja. Wah. Ntar itu insya Allah pengaruh itu. Gak ada, Bu. Tapi jangan diginiin. Sanggup gak gitu, Bu? Marah, tempeleng muka sendiri. Ya, sendiri. Sendiri, Ustaz. Wah. Karena kadang-kadang nggak sadar gitu loh. Iya. Diginiin itu loh. Nah. Ya Allah. Istighfarnya tuh nancep itu. Kalau udah marah dulu, nanti baru istighfarnya nyusul. Iya. Istighfar itu biasanya giginya rapet. Nah, itu istighfar yang nggak enak tuh. Gimana, Ustaz? Astagfirullahaladzim. Itu nggak enak itu kayak gitu. Masyaallah. Tapi kalau yang langsung, astagfirullahaladzim. Itu kalau udah diginiin, astagfirullahaladzim. Nggak akan keluar itu. Lanjut terus. Insya Allah tulus deh itu. Tulus Iya, ya? saya harus tobat ini. Enggak juga pusing badan. Iya. Ngarap tembok. Tinggalkan. Balik gitu, Ustaz ya. Itu cara kita hijrah, tinggalkan. Karena berlama-lama kita di sini nanti semua orang menjadi salah semua nanti. Coba aja kalau Ustadz Abror marah, marahnya dipelihara setengah jam aja atau 10 menit aja. Iya. Itu siapa yang tegak di sana kan kena marah semua akhirnya kan. Iya. Nggak tahu dia entah salah tanda nih, Ustaz kena marah juga nih, Ustaz ya. Jadi itulah hijrah sifat, Iya. hijrah emosi. Sifat sama emosi, dua, Ustaz ya. Nah, Jadi ada 3 lagi, Ustaz. Dua lagi. Dua lagi, Ustaz. Pikiran sama Keinginan. keinginan. Bagaimana nih, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, jadi ya. Tapi ini dulu lah. Kita cerna itu dulu. Iya. Dan kayaknya coba kita dengar lagu yang satu ini. Mana tahu dia bisa membantu kita untuk mencerna tentang hijrah secara emosi dan secara sifat tadi. Ya, mungkin Ustaz, maaf Ustaz, bisa dilanjutkan saja gitu, Ustaz. Karena kita memang waktu kita juga terbatas gitu, Ustaz ya. Gitu? Mungkin bisa dilanjutkan, Ustaz. Mungkin masuk ke kesimpulan mungkin, Ustaz. Karena Iya. waktu kita mungkin agak terbatas ya, karena pembahasan ini sangat menarik sekali dan banyak Iya. sekali, Ustaz ya, sebenarnya, Ustaz ya. Ya, mungkin bisa lanjut, Ustaz. Ya, jadi yang jelas itu ya, bertahanlah kita untuk mempertahankan sesuatu yang kiranya baik di sisi syariat. Nah, Ustaz. Itu yang hijrah lahiriah tadi tidak akan ada maknanya itu. Kalau tidak diawali dari hijrah Batinnya. batin kita. Dan yang pertama dari batin itu adalah sifat dan emosi kita. Emosi kita. Hidayah pun, kalau sifat dan emosi ini tidak dikawal, Ya. dia akan menjadi sesuatu yang mentah dari diri kita. Ya. Saya kira itu, Ustaz. Ya, baik, Ustaz. Jadi kesimpulannya sudah jelas, Ibu-ibu ya. Di kita yang harus hijrah itu batin dan lahiriah kita. Keduanya langsung, Ustaz ya. Ya, baik. Baik pemirsa periode Kepri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Demikianlah acara penyejuk kalbu kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kecaukan terima kasih banyak kepada Al-Ustaz. Semoga ilmu yang disampaikannya kepada kita bersama dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita sekarang tahun baru Hijriah. Kita bisa hijrah diri kita, Ibu-ibu ya. Baik batin kita maupun lahiriah kita. Semoga bermanfaat, Bu ya. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada ibu-ibu di studio sudah hadir. Dan juga dari grup Nasid Dimensi 3. Semoga tetap berkarya dengan grup Nasidnya. Kemudian saya Muhammad Abror mewakili seluruh kabinet kerja TPRI Riau Kepri mengucapkan
Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seandainya waktu dapat kembali, ingin ku mengulang cerita sekali lagi. Awali putihnya lembaran hidup ini, tanpa menodainya dengan warna-warni duniawi. Segalanya memang pasti terjadi, tapi waktu yang berlari takkan berhenti. Bahkan kesempatan untuk berbaik hati, hanya penyesalan yang terjadi berulang kali. Inilah perbuatan buruk dengan yang baik, niscaya pahala akan menghapus dosa. Dan berserah dirilah hanya kepada Allah. Sesungguhnya pintu maaf Allah semesta alam. Segalanya memang pasti terjadi, ingin ku mengulang kita sekali lagi. Bahkan kesempatan untuk berbaik hati, hanya penyesalan yang terjadi berulang kali.